Ini hal yang menarik. Kenapa tadi saya menanyakan soal detail jam? Karena tadi disebutkan pukul 22.05 ada hubungan komunikasi antara Widi dengan Vina, dan Vina masih baik-baik saja 22.05. Tetapi di putusan, saya boleh pinjam? Ya. Di dalam putusan, boleh sebutkan? Ya, disebutkan bahwa pada pukul 21.00 itu nanti dibacakan. Pada pukul 21.00 itu sudah dilakukan penganiayaan. Nah, bagaimana mungkin ketika pukul 21.00 dilakukan penganiayaan, tapi waktu 1 jam kemudian, mohon maaf, 1 jam kemudian pukul 22.05, Vina masih komunikasi dengan Widi baik-baik saja. Saya ke Bung Farhat. Bung Farhat, bisa jelas mendengar saya? Kalau tidak, bisa diulangi baik. Yang singkat. Iya, ini kan 21.00 ya. Disebutkan dalam putusan itu masih sudah dilakukan proses penganiayaan kalau dalam putusan. Tapi ternyata menurut pengakuan Widi, pukul 22.05, 1 jam setelah 21.00, itu masih telepon-teleponan antara Widi dan Vina dan baik-baik saja. Betul ya, Bung Farhat? Iya, kalau gitu saya ke Pak Muhtar sebelum ke Bung Farhat. Bung Muhtar? Ya, selamat malam Bang Iman. Selamat malam. Tadi saya detail menjelaskan soal jam. Ini hal yang menarik ini. 21.00 di putusan sudah dilakukan penganiayaan, tapi 22.05 tadi pengakuan dari Widi masih teleponan dengan Vina dan baik-baik saja. Betul? Betul, betul. Itu yang disampaikan oleh mereka kepada kami. Jadi apa yang ada di benak Anda? Apa yang ada di logika Anda ini? Baik. Jadi inilah yang kami bilang, baik di persidangan maupun di media lain, bahwa dengan kemunculan 2 orang saksi yang merupakan klien kami ini pernyataan yang menurut kami adalah pernyataan yang spektakuler, yang dimana pernyataan mereka ini mengubah cara pandang testimoni tentang peristiwa yang terjadi di tahun 2016. Boleh lebih dekat lagi mikrofonnya, teleponnya bila dekat ke mulut sedikit. Baik. Jelas ya. Iya, silakan. Nggak apa, diangkat aja. Ya. Dekatin ke, ke mulut ya. Ya, jadi ini yang kami bilang dari tim, bahwa pernyataan yang mereka berikan kepada kami, baik secara tertutup, artinya tertutup itu internal antara kami dengan klien kami. Oke. Ya, maupun pernyataan yang mereka berikan di beberapa media. Nah, sehingga kami juga menyampaikan, baik di beberapa media melalui wawancara maupun tadi di persidangan, bahwa pernyataan mereka ini adalah pernyataan yang menurut kami adalah hal yang spektakuler, di mana pernyataan mereka ini akan merubah cara pandang publik ya tentang peristiwa yang terjadi di tahun 2016. Ya, yang semula kita beranggapan, ya seluruh publik mungkin beranggapan bahwa peristiwa itu dilakukan dengan adanya pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan. Kalau kami melihat durasi waktu yang tadi disampaikan ke kami, bahwa jam 22:11 ini sebetulnya, nah kenapa tadi klien kami berbicara agak sedikit grogi, karena tadi pada waktu jeda itu ingin menyampaikan. Baik, gini Bung Muhtar, artinya Anda mencatat ada 2 hal yang paling penting di sini. Yang pertama, Vina masih menggunakan pembalut pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati pada saat ia meninggal. Betul? Betul. Dan ia dalam kondisi menstruasi. Betul. Ya, yang kedua, pukul 22.05 masih berkomunikasi dengan Widi. Padahal dalam putusan pengadilan 21.00 sudah dilakukan penganiayaan. Pukul 22-nya itu masih berhubungan dengan baik-baik saja dengan Widi. Nggak ada ancaman, nggak ada ketakutan apapun. Artinya tidak terjadi apa-apa. Betul ya? Betul. Oke, ini kunci utama sebenarnya. Kalau apa yang Anda sampaikan benar semua, apa yang Widi sampaikan benar semua, tentu ini akan menggugah logika. Tapi pertanyaan saya begini, bukti apa yang dimiliki oleh Widi bahwa betul pukul 22.05 ia masih berhubungan telepon dengan Vina? Yang kedua, apa yang membuktikan bahwa ia membeli pembalut pada waktu itu dan tengah menstruasi? Baik. Saya di poin kedua dulu Bang Aiman ya. Ya. Jadi bahwa apa yang bisa membuktikan ya, Vina itu membeli pembalut, di mana uang itu hasil minjam dari Widi, ya,
itu juga diperkuat pertama dengan keterangan daripada Mega yang menyebutkan pernah suatu kali Mega ini mencuci, mohon maaf ya saya katakan, celana dalam dan pembalut yang ada di kamar mandi. Sehari sebelum kecelakaan? Ya, sebelum kecelakaan. Oke, baik. Dan itu ada darah menstruasinya? Betul. Oke, baik. Oke, itu satu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita sesuaikan dengan foto yang tadi juga Bang Aiman tampilkan, ya, itu adalah foto di mana seseorang perempuan yang sedang menggunakan pembalut. Nah, kalau kita berbicara tentang pemerkosaan, apa iya orang memperkosa, mohon maaf ya, 11 orang loh. 11 orang yang dituduh memperkosa Pinang, kemudian pembalutnya dipisahkan kembali. Yeah. Itu kan kalau menurut kami itu yang sangat tidak logis. Kemudian yang pertama dari pertanyaan Bang Aiman, bagaimana membuktikan mereka masih berkomunikasi? Ya. Dari mana bukti komunikasi 22.05 masih telepon-teleponan dengan Vina, Widi? Baik, nah justru inilah yang kami ingin menyampaikan terkhusus kepada Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, ya, tentang galau percakapan mereka itu pasti tersimpan di dalam HP, di dalam HP. Hanya pihak kepolisian yang bisa membongkar ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena nyata-nyata HP-nya Vina itu dijadikan barang bukti. Coba kalau kita lihat berkas persidangan, ya ada HP yang disita dan salah satu di antaranya adalah HP Vina. Ya, jadi sementara HP itu kan disimpan di pihak kepolisian. Jadi yang bisa membongkar pada saat itu siapa yang melakukan kepada siapa, apa yang mereka bicarakan, jam berapa, menit berapa, detik berapa, itu ada di HP itu. Dan baik. Jadi ini Anda dalam tanda kutip mengajak polisi untuk mari kita bongkar, mari kita buka karena dari HP itu bisa terbongkar. Dari HP Vina ya? Betul sekali. Oke, saya ke Bu Elsa. Bu Elsa, Anda bisa komentari soal ini sebelum saya nanti ke Pak Suroto. Saya bisa. Boleh pakai mikrofon, didekatkan ke. Ya, oke. Silakan, Bu Elsa. Soal kita kan melihat bahwa dari faktanya di putusan bahwa kematian dari almarhum Eki itu kan bisa ketahuan jamnya. Iya. Jamnya dia meninggal di tempat, ya. Dan di mana penemuan dari saksi Suroto, Muhyiddin, Supardi, Suja itu kan mengetahui penemuan di sana, ya. Tapi disebutkan dalam putusan 21.00 di SMP belakang showroom itu. Ya, itu kan penyiksaannya. Tapi 21.00 sementara 22.05 itu masih telepon-teleponan dengan. Nah, itu kan kita belum bisa mempercayakan itu karena kan kematian dari Eki ini bisa dibuktikan karena dari visum itu sendiri. Karena ada 2 kali. Soal waktu ini bisa jadi Widi berbohong maksudnya, Bu Elsa? Saya nggak bisa berbohong karena itu ingatan sudah 8 tahun yang bisa lalu. Detil gitu misalnya? Dan kemudian dari mana dia bisa tepat jam 22.05? Itu kan ingatannya ya, spesifiknya itu harus. Bentar, Pak Mukhtar, Anda punya komentar soal ini? Ya. Kok bisa detil banget 22.05 gitu? Kenapa nggak 22.00 masih masuk akal? Ini 22.05. Iya. Spesifik sekali. Jadi begini Bang Aiman, Pak Aiman, boleh saya bicara ya? Halo? Iya, silakan. Jadi begini Bang Aiman, kalau Ibu Elsa menyampaikan bagaimana bisa sekarang mengingat periode menitnya akan begitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang daya ingat, apa bedanya dengan Pak Suroto yang pada saat itu juga beliau menyampaikan ya jamnya jam sekian kan itu ya. Jadi maksud saya beginilah, peristiwa ini apa yang disampaikan oleh Pak Suroto dan klien kami itu bersesuaian, cuman hanya menitnya saja gitu. Nah, siapa yang bisa membuktikan juga bahwa Pak Suroto itu betul jam segitu dia menemukan hanya handphone itu? Betul kan begitu. Oke, baik. Karena sementara kalau kita melihat
daya ingat siapa yang sebenarnya yang bisa diyakini untuk memberikan. Baik, silakan Bu Elsa. Beda ya, saksi beda ya dengan saksi itu. Kalau saksi Suroto itu dibarengin ada saksi Supardi, ada saksi Suja, ada saksi Muhyiddin, itu kan begitu melakukan penemuan itu kan langsung di BAP. Pada saat itu kan dia ingat. Oke. Saya tanya dulu ke Pak Suroto. Kan 8 tahun yang lalu. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Oh keamanan juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, oke. Jadi patroli 22.15 itu. Ya, karena lihat jam waktu itu, ada Vina, ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya? Betul. Sekitar 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas dalam putusan itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa. Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Muhtar. Pernah di BAP nggak? Siapa? Widi dan Mega. Baik, kedua orang klien kami ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang mereka belum pernah disentuh oleh pihak manapun untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang saya bilang tadi, kedua orang klien kami itu belum pernah disentuh. Padahal ada pernyataan katanya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Iya. Satu turut, satu gemuk. Yang gemuk sering ngantar Vina sampai pintu rumah. Mega dan Widi maksud Anda? Ya betul. Yang kurus itu sering dulu di pinggir jalan. Nah ini orangnya. Yang kurus ini Widi, yang gemuk itu Mega. Dan itu. Nah, cuman kenapa mereka baru memberikan kesaksian perkara? Ya itu tadi yang saya bilang. Mereka belum pernah disitu oleh siapapun untuk dimintai keterangan. Begitu. Ya. Ini dua-duanya teman dekat Vina ya? Betul, teman Vina. Bahkan justru menurut pengakuan mereka, Vina itu lebih akrab kepada mereka. Saya boleh tanya nggak ke Mega Widi? Ya. Pernah nggak didatangi polisi dimintai keterangan misalnya terkait kasus Vina, Mega dan Widi? Mungkin bisa jawab? Tidak pernah sama sekali? Iya, tidak. Mega? Tidak. Tidak pernah. Ditelepon pun tidak pernah pasca kejadian itu? Tidak. Kenapa demikian? Kenapa bisa belum datang ke situ? Kenapa sekarang kok tiba-tiba mau keluar kemudian menyampaikan ini, Mega dan Widi? Masing-masing boleh menjawab, silakan. Apa alasannya? Alasannya ada yang dibebaskan mereka sih. Gimana? Mohon maaf. Jadi gini, Bang Aiman terus ya. Enggak, biar Mega dan Widi yang jawab, Bung Muhtar. Kenapa baru sekarang mau keluar? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau misalkan itu sih saya hanya maksud itu kasihan yang sudah salah sudah begitu aja. Kasihan apa? Bung Muhtar? Kasihan sama yang tidak ada yang jelas. Kasihan sama yang tidak bersalah yang ada di penjara maksudnya? Iya. Oke. Mega?
Mungkin kalau misalkan dari pertama kali itu karena satu kakaknya pihak Mbak Ane itu baru menyebut sama Mega sama Widi, sedangkan dari dulu tidak pernah menyebut. Nah baru terus ada pihak Pak Reza Indragiri itu menghubungi. Nah baru saya sama Widi itu baru berani speak up. Selama 12 tahun itu kita tidak berani speak up karena kita itu orang kecil, kita nggak. Pak Reza Indragiri sempat menghubungi ya, psikolog forensik. Ya. Apa yang disampaikan Bung Reza? Hanya ngobrol-ngobrol aja Kak. Kalau kita speak up mesti takut pikirannya tahu atau apa Pak, orang kita orang kecil. Awalnya waktu kejadian ini rame-rame, mungkin ini kan kejadian udah sekian bulan, udah 2 bulan mungkin lebih ya. Itu pengen ngomong nggak sebenarnya waktu itu? Karena menyatakan bahwa ada sesuatu yang janggal menurut Mega dan Widi ya. Menurut yang lain belum tentu. Pengen ya. Gimana? Pengen ngomong. Tapi takut. Takut. Mega takut, Widi juga takut waktu itu? Iya takut. Disangkanya nanti fitnah. Kalau sekarang ada orang menyatakan loh, Mega dan Widi fitnah tuh. Apa yang Mega Widi sampaikan soal itu? Tudingan-tudingan seperti itu? Kalau saya sih menyampaikan apa adanya, yang saya tahu, yang saya alami. Mega? Ya sama Pak, kalau saya kalau yang begini, ya udah ceritanya begini, nggak mau saya lebihin, nggak mau saya kurangi, Pak. Dan Mega dan Widi tadi kan disumpah di pengadilan, betul ya? Ya, betul Pak. Dan itu sebenar-benarnya yang Mega Widi sampaikan. Tidak ada kebohongan sedikit pun? Tidak Pak. Widi juga? Ya, tidak Pak. Baik. Saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, ini kalau memang benar apa yang disampaikan keduanya, ini luar biasa, data yang luar biasa. Pukul 21.00 di hari kejadian tanggal 27 kalau tidak salah ya, tanggal 27 Agustus ya, itu sudah dilakukan penganiayaan karena dikatakan di belakang showroom kan, sementara di belakang showroom dikatakan sebagai tempat penganiayaan, artinya eksekusi dan lain sebagainya, perkosaan di situ. Padahal 22.05 1 jam kemudian itu masih teleponan dengan Widi dan baik-baik saja. Apa yang bisa Anda sampaikan? Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi saya ulangi, putusan PK yang diajukan oleh saudara Farhad Abbas CS terhadap gugatan PK atau permohonan saudara Saka Tatal itu tidak akan dibacakan oleh majelis hakim yang sekarang. Kenapa itu perlu saya tegaskan? Karena banyak masyarakat yang bertanya, apakah ini seperti pra-peradilan? Dibacakan oleh hakim. Saya nyatakan itu tidak. Betul. 3 anggota majelis hakim, 1 ketua itu hanya memeriksa perkaranya dan nanti akan dibawa ke Mahkamah Agung. Jadi perdata sebenarnya ini ya? Ya, Mahkamah Agung lah yang akan memutuskan perkara ini. Jelas ya? Nah, yang kedua, saya secara jujur mengatakan makin prihatin saya begitu banyak saksi yang bermunculan baru. Tanpa dia diperiksa oleh polisi, tanpa memberikan kesaksian di pengadilan. Tapi berani bersuara. Seperti yang 2 orang ini. Saya pikir ini super IQ-nya di atas Habibie lagi nih. Kenapa seperti itu? Mungkin saya saya juga enggak. Saya begini. Saya challenge Anda, Bung Rasman. Pada waktu itu kan mungkin saja polisi mungkin miss dan lain sebagainya, bisa saja kan? Bukan. Artinya yang tidak diperiksa belum tentu tidak mengetahui. Bukan. Mega tadi maksud saya dengan teman-temannya. Betul. Dia ingat betul pukul 20 sekian. Lewat 05. 22.05 betul. Ya. Sedangkan Pak Suroto klien saya, orang yang pertama kali menemukan almarhumah Vina dan Eki, itu pun dia mengatakan lebih kurang pukul 22 lewat 15 menit. Kan begitu Pak Suroto? Nah, tetapi kok ada saksi muncul baru, berani bersuara, apalagi ada yang mencabut seperti Liga Akbar, seperti Dede, dan lain-lain. Sekali lagi saya katakan, saya makin gelisah. Pikiran saya, Bu Elsa, sebagai senior, teman-teman semua para pengacara, kita wajib gelisah sekarang. Kenapa? Karena hukum ditabrak oleh hukum itu sendiri. Sampai hari ini, Bung Aiman, saya belum menemukan dasar
bahwa gerasi yang ditolak oleh Presiden dapat melakukan PK. Nah, boleh saja kemarin pengacaranya Krisnamurti dengan Farhad Abbas mengatakan bahwa Saka Tatal tidak pernah mengajukan PK. Tetapi dalam tata cara pengajuan PK dapat diajukan pertama oleh keluarganya, oleh terpidana, dan atau oleh pengacaranya. Saya masih ingat di sini duduk. Waktu itu Saka Tatal, di sini 3 kursi, terus ada kakaknya. Saya tanya di sini, apakah pernah menandatangani pengajuan gerasi kepada Presiden? Dia jawab, kami lupa. Banyak tanda tangan. Nah, saya tantang Krisnamurti kemarin dengan Farhad Abbas. Kalau Anda mengatakan tidak ada pengajuan PK, datang ke lapas. Karena syarat gerasi diajukan ke lapas, lapaslah yang membawa kepada Mahkamah Agung, mempelajari di bawah pengawasan DPR, baru ke Presiden. Keluarlah Kepres. Keputusan Presiden menolak atau menerima itu adalah putusan yang berkekuatan hukum. Maka untuk membatalkan gerasi harus dengan Kepres. Konstruksi hukumnya adalah apa yang kita sebut dengan contrarius actus. Lembaga yang berwenang, maka lembaga itu juga yang bisa membatalkan. Saya ke Bung Farhad nih. Sebenarnya saya mau tanya juga nih. Silakan. Kenapa kok Bung Rasman ngelaporin Bung Farhad? Kan pernyataan Bung Farhad di yang media. seperti ini. Narasumber kan tidak boleh dipidana. Narasumber tidak boleh dikriminalisasikan. Begini. Kalau semua orang suka-suka bicara di media, nyebut-nyebut orang mantan pengacara, bagaimana kalau saya sebut Bung Aiman sekarang mantan terperiksa di Polda, benar kan? Artinya pernah. Betul. Apakah sekarang masih terperiksa? Kan tidak. Tidak. Nah, kalau saya dikatakan mantan pengacara, sebagai apa Farhad Abbas mengatakan saya mantan pengacara? Ya, artinya... Kalau mantan pengacara, berarti saya tidak pengacara lagi. Sampai hari ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saya bukan pengacara, mencabut bas saya. Pertanyaan begini, ya itu mungkin salah, misalnya ya salah ya. Nanti saya akan tanyakan juga Bung Farhad. Tapi kan tidak perlu dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Karena anak ini sejak 2022 sudah mengganggu saya. Cuma dia nggak sanggup menghadapi saya. Sekarang ini bilang-bilang tidak ada maaf. Kau yang tidak ada maaf untuk kau Farhad. Mulai hari ini saya akan kejar kau sampai tuntas perkara kau dengan saya. Saya tidak main-main. Jadi, orang seperti Farhad, contoh ya, saya kasih gambaran. Di dalam kasus ini, ingat ya, Kepres dibatalkan kembali oleh Kepres, Kak. Itulah contrarius actus yang saya tahu. Sementara kewenangan ini, kalau sudah diajukan kepada Presiden, kemudian ditolak, mengajukan PK untuk membuktikan bahwa tidak pernah ada pengajuan gerasi, saya minta agar Farhad dan kawan-kawan membawa bukti novum, kan gitu Kak ya, bahwa dia tidak pernah mengajukan itu. Itu mungkin dapat diterima, tapi poin dari lebih 10 novum mereka, menurut gambaran data yang saya punya, itu lebih dari setengahnya itu tidak kuat Bapak. Apalagi berani Farhad mengatakan tadi, kita ini orang hukum, saya diajari Kak Elsa, presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Dia bilang, ini bukan pembunuhan, tapi ini adalah kecelakaan. Bapak, kalau kecelakaan, Pak Suroto ini sudah lebih 50 kali menolong orang kecelakaan. Benar tidak Pak? Tolong jawab Pak. Angkat Pak, mic-nya Pak. Benar Pak? Betul sekali. Benar. Pernahkah Bapak menemukan orang kecelakaan? Apakah kecelakaan tunggal? Apakah tabrakan dengan mobil atau sepeda motor atau sepeda angin yang seperti kejadian dengan Vina dan Eki? Apakah pernah seperti itu Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena ini jalan adalah mendaki, Bung Aiman. Mendaki. Kalau dia di situ kecelakaan, dia nabrak siapa? Di sini ada trotoar. Terus beliau ini lihat antara helm dengan Vina dan Eki itu berjarak sekitar 2 meter. Antara Vina dengan Eki berjarak sekitar 6 meter. Begitu ya? Motor. Ya, dengan motornya 6 meter. Jadi orang pertama
yang menyaksikan dan yang menemukan almarhumah Vina adalah sebentar, sikit lagi. Oleh Pak Suroto. Dan Pak Suroto tidak menemukan di situ yang namanya di kemaluannya adalah yang namanya alat pembalut wanita. Itu tidak ada. Sebentar. Nah ini penting nih, sebentar. Tidak ada pembalut. Waktu saya memang tersingkap waktu itu. Betul. Jadi mohon maaf, pakaian dalamnya kelihatan. Pakaian dalamnya tidak sesuai kalau kita pakai. Iya, oke, tapi kelihatan kan? Kelihatan. Anda menyimpulkan tidak ada pembalut? Tidak ada. Ada PJU nyala di sana? Betul. Terang? Waktu 2016 nggak kayak sekarang, plat putih. Waktu itu warna kuning, tapi terang. Cuman kurang begitu terang. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu nggak pakai pembalut? Ada dan tidaknya, saya tidak melihat. Ya. Nah, tadi kan katakan Anda yakin bahwa nggak pakai pembalut. Tapi aku nggak ngeliat pembalut pas betulin celananya. Maksudnya? Itu pun pas sebentar, betulin celana kan nggak kelihatan. Kalau cuma diangkat aja begitu kan? Iya, cuma tak betulin gitu aja. Ya pembalut kan di dalam pakaian dalam. Tapi nggak ada. Maksudnya Anda sempat membuka atau gimana? Lengket di celana atau apa? Yang jelas waktu pembalut itu kan nempel di celana dalam, di pakaian dalam. Nah, dari mana Anda tahu kalau itu tidak ada pembalutnya? Pertanyaan saya sederhana. Ya itu Om, kita nggak lihat itu ada pembalut di situ. Ya, Bung Aiman, dia kan punya istri juga. Dia kan tahu bagaimana pakai pembalut istri atau tidak. Meskipun saya yakin Bapak kecuali ini anak kemarin sore kan begitu. Jangan terlalu detail ini urusan pembalut kan. Enggak, ini penting juga karena saya tergugah. Kenapa kemudian Anda bisa tahu bahwa tidak ada pembalut di situ? Yang mencurigakan menurut Bapak itu bahwa celananya molor jatuh ke bawah, kemudian itu kecelakaan atau karena diperkosa? Itu saja. Dari mana Anda bisa simpulkan itu? Yang jelas saya fokus ke korban perempuan. Waktu itu nggak tahu itu namanya Vina. Dia dan minta tolong, adu dan tolong. Itu rok warna hitam itu udah mencilat. Tersingkap. Dan celana itu tidak sesuai pas. Celana dalamnya. Ya. Nah, di tidak sesuai pas maksudnya Pak? Agak melorot atau gimana misalnya? Ya tidak pas saja. Tidak pas maksudnya gimana Pak? Kan ya melorot ke bawah. Agak melorot, betul. Oke, silakan. Itu di samping saya juga ada Pak Polisi, Pak Supardi. Udah betulin. Ya, saya betulin. Saya kembali lagi, saya tutup pakai rok yang polisi pendek minta Anda membetulkan celana dalamnya. Betul. Tapi hanya ditarikan ke atas kan? Tarikan ke atas posisi dia terlentang, nggak semuanya. Ya artinya Anda tidak melihat betul pasti bahwa apakah ada pembalut atau tidak. Iya, betul. Oke, berarti tidak bisa disimpulkan, itu maksud saya. Iya. Baik. Oke, saya tambahkan. Sebentar, saya harus ke Bung Farad. Tadi kan Anda sampaikan ya. Yang pertama gerasi harus ada pembatalannya. Ya. Yang kedua kok muncul saksi-saksi baru. Ya. Saya ke Bung Farad. Minta dari lapas kalau memang betul tidak ada saka tatal. Nanti setelah jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Rakyat Bersuara dan kita akan segera kembali.